Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Dwi Cahyati dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Peminatan Epidemiologi dan Biostatistika Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan identifikasi pada lalat. Namun sebelum praktikum identifikasi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai lalat, beberapa jenis lalat, dan juga siklus hidup lalat. Berikut penjelasannya. Lalat merupakan ordo Diptera dan subordo Nematokera, Brachythera, dan Pseudorrhapa yang termasuk dalam klasifikasi serangga atau insekta. Lalat juga pengganggu yang dapat menyebarkan penyakit secara mekanik dan menyebabkan gangguan kesehatan bagi manusia dengan spesies yang sangat banyak. Lalat adalah salah satu faktor yang harus dikendalikan dan diawasi, namun tidak semua spesies ini perlu dihilangkan, karena beberapa di antaranya tidak berbahaya bagi manusia ditinjau dari segi kesehatan. Lalat sendiri memiliki siklus hidup 4, yaitu dari telur, larva, pupa, dan juga lalat dewasa. Siklus hidup lalat yang pertama yaitu telur dengan ciri-ciri berwarna putih dengan ukuran sekitar 1 mm, dan setiap kali bertelur sekitar 120-130 butir dan menetas dalam waktu 10-12 jam. Jika di bawah suhu 12-13 derajat Celcius, maka tidak akan menetas dan akan menetas pada suhu 30 derajat Celcius. Tahap selanjutnya atau kedua yaitu larva. Larva memiliki ukuran sekitar 1 mm setelah 4-5 hari pada suhu 30 derajat Celcius. Larva instar 1 dan 2 berwarna putih dengan instar 3 kekuningan. Larva memiliki sepasang posterior memakan bakteri dan bahan dekomposisi. Larva awalnya menyukai suhu dan juga kelembapan tinggi, menghindari cahaya dan berhenti makan, namun pindah ke tempat yang lebih kering dan dingin sebelum menjadi pupa. Tahap yang ketiga yaitu pupa. Saat pupasi, kulit larva mengkerut membentuk puparium dengan mengembangkan kantong berisi darah ke depan kepala. Stadium pupa 2-8 hari dengan memiliki bentuk bulat lonjong dengan warna coklat hitam. Pupa kurang bergerak bahkan tidak bergerak sama sekali. Panjangnya sekitar 5 mm dan memiliki selaput luar disebut posterior. Pada siklus hidup lalat yang terakhir yaitu menjadi lalat dewasa, lalat muda biasanya lunak, pucat, dan tanpa sayap. Setelah berkembang, kutikula mengeras dan warnanya gelap. Biasanya mencari makan setelah sayap mengembang 2-24 jam setelah muncul pupa. Proses pematangan menjadi dewasa kurang lebih 15 jam dan siap untuk perkawinan. Seluruh waktu yang diperlukan sekitar 7-22 hari dan umur lalat dewasa dapat mencapai 2-4 minggu. Selanjutnya ada jenis-jenis lalat. Berikut ada beberapa jenis lalat yang sering ditemui di sekitar kita. Yang pertama adalah lalat hijau atau Callipoora vomitoria. Lalat ini sering terlihat terbang pada tempat sampah, kotoran hewan, peliharaan, dan juga hewan mati. Merupakan vektor yang dapat membawa berbagai macam penyakit untuk manusia melalui kontaminasi makanan atau minuman. Karakteristik dari lalat hijau sendiri memiliki panjang antara 10-14 meter dan berwarna biru metalik atau hijau mengkilat. Memiliki kebiasaan berkembang biak di sumber makanan yang mengandung zat ternak seperti daging atau keju dan sering ditemukan pada bangkai hama. Jenis lalat selanjutnya yang sering dijumpai yaitu adalah lalat buah atau Drosophila species. Lalat yang terbang di atas buah yang telah matang atau busuk dan biasanya juga ada di sekitar kebun buah, kebun sayuran, dan sisa-sisa fermentasi buah. Lalat buah memiliki kebiasaan berkembang biak di buah busuk, saluran air kotor, dan peralatan untuk bersih seperti pel lantai basah. Untuk berkembang biak dengan baik, lalat buah perlu memfermentasi buah atau lapisan tipis bahan organik. Karakteristik dari lalat buah sendiri, panjangnya sekitar 3 mm, berwarna kuning coklat atau belang-belang, dan mata berwarna merah terang. Lalat selanjutnya adalah daging atau Sarcophagidae. Lalat daging memiliki nama dari kebiasaannya yaitu meletakkan larva yang matang dalam daging yang telah rusak atau membusuk. Lalat daging dapat berkembang biak pada bangkai hewan, memiliki kebiasaan yaitu berkembang biak di tempat kotor seperti limbah busuk, kotoran, dan makanan manusia. Lalat daging dapat menularkan penyakit seperti Bacillus kusta dan Pseudomiasis usus kepada yang memakan larvanya. Karakteristik dari lalat daging sendiri panjangnya sekitar 6-14 mm dan memiliki 3 garis gelap memanjang.
rongga dada berwarna abu terang, dan perut abu-abu terang dengan corak bercak hitam. Selanjutnya adalah lalat rumah atau Musca domestica yang sangat sering kita jumpai di sekitar kita. Lalat rumah merupakan pembawa utama penyakit berbahaya bagi manusia yang ditularkan melalui lalat. Lalat ini dapat menginvestasi berbagai jenis tipe bangunan dan tertarik dengan segala jenis makanan seperti makanan manusia, makanan hewan peliharaan, sisa-sisa makanan, dan bahkan kotoran. Lalat rumah ini memiliki kebiasaan yaitu berkembang biak pada sayuran nabati yang membusuk dan lembat, beristirahat di dinding, lantai, atau langit-langit. Dapat juga di tanaman, tanah, pagar, dan juga tempat sampah. Karakteristik dari lalat rumah ini berukuran sekitar 5-8 mm dengan rongga dada berwarna abu-abu dengan 4 garis sempit, perut berwarna kuning dengan mata majemuk kompleks, memiliki 4 sayap vena bengkok dan ujung sayap sedikit runcing, memiliki larva yang berwarna putih meruncing ke ujung titik kepala. Selanjutnya ada lalat limbah atau Psychodidae. Lalat limbah ini seperti namanya sering dihubungkan dengan limbah atau tempat pembuangan sampah dengan larva yang memakan bahan organik seperti lumpur, dan lalat ini memiliki nama lain yang sering kita dengar adalah lalat ngengat. Larva dari lalat ini memiliki kebiasaan tumbuh dan memberi makan dalam air dangkal yang tercemar atau dalam padatan organik yang sangat lembab. Telur, larva, dan pupa jenis lalat limbah sering ditemukan menumpuk di sekitar saluran pembuangan limbah rumah tangga, septic tank, dan juga kompos basah. Karakteristik dari lalat limbah sendiri memiliki panjang sekitar 2 mm, memiliki warna tubuh gelap seperti abu-abu, dan memiliki sayap padat ditutupi rambut dan seperti sedang memasang tanda di atas tubuh ketika sedang beristirahat. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, lalat ini dapat menjadi sarana untuk menyalurkan penyakit pada manusia karena lalat sebagai vektor penyakit pada manusia. Lalat menjadi vektor penyakit secara mekanis oleh adanya bulu-bulu halus di sekitar tubuh dan kebiasaan suka berpindah-pindah dari makanan busuk ke makanan lain untuk makan dan juga bertelur. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh vektor lalat ini yaitu penyakit disentri, diare, cacingan, dan juga demam tifoid. Setelah penjelasan tadi, maka kita akan memasuki identifikasi dari lalat. Nah, mengapa perlu adanya identifikasi? Karena lalat merupakan vektor penyakit, maka perlu adanya pengendalian dari lalat tersebut. Salah satu upaya dalam pengendalian lalat adalah mengidentifikasi lalat yang ada di sekitar kita. Karena jika kita sudah dapat mengidentifikasi, maka kita dapat mengetahui jenis lalat tersebut dan menjadi dapat menggunakan cara pengendalian yang paling tepat untuk lalat tersebut sesuai dengan jenisnya. Selanjutnya memasuki proses identifikasi dari lalat. Sebelum melakukan identifikasi, ada beberapa alat dan bahan yang dapat disiapkan untuk mempermudah identifikasi. Yang pertama ada sampel lalat yang sudah ditangkap pada praktik sebelumnya. Selanjutnya ada kamera handphone untuk mendokumentasikan, ada pinset untuk memperjelas bagian-bagian lalat, ada tisu untuk meletakkan lalat, dan juga ada penggaris untuk mengukur lalat. Nah, setelah menyiapkan alat dan bahan tadi, selanjutnya yaitu prosedur dalam mengidentifikasi lalat. Yang pertama, tentu saja menggunakan APD, alat pelindung diri, karena lalat merupakan vektor penyakit agar tidak mengenai kita selaku untuk mengidentifikasi lalat. Yang kedua, meletakkan lalat yang sudah mati agar mudah untuk diidentifikasi di atas tisu agar terlihat dengan jelas. Selanjutnya, dapat mengamati anatomi dari lalat dan didokumentasikan menggunakan kamera handphone. Selanjutnya, dapat mengidentifikasi jenis lalat tersebut. Ini adalah gambar lalat yang berhasil diidentifikasi dan didokumentasi. Ada 7 bagian yang dapat terlihat. Yang pertama, nomor 1 ada mata, nomor 2 ada kepala, nomor 3 ada mulut, nomor 4 ada toraks atau dada, nomor 5 ada torsal atau kaki, nomor 6 ada perut atau abdomen, dan nomor 7 ada sayap. Jelasnya dapat dilihat pada gambar yang sudah tertera di layar.
Selanjutnya yaitu memperhatikan anatomi ataupun ciri-ciri dari lalat tadi. Lalat tadi memiliki panjang 10 mm, berwarna hijau mengkilat, memiliki mata yang berukuran besar dan berwarna merah gelap. Pada bagian mulutnya berwarna kuning, memiliki panjang venasi sayap sekitar 4,5 sampai 5 mm, memiliki toraks berwarna hijau metalik kecoklatan. Permukaan tubuhnya tertutup dengan bulu-bulu pendek keras dan jarang letaknya. Abdomennya berwarna hijau metalik dan mempunyai garis-garis transversal, serta memiliki sayap jernih dengan guratan urat-urat yang jelas. Jadi, berdasarkan hasil pengamatan ini, dapat disimpulkan bahwa lalat yang ditemukan adalah lalat hijau. Hal itu juga dikuatkan dengan tempat penemuan lalat, yaitu di tempat sampah di dekat rumah, di mana tempat sampah tersebut juga terdapat daging busuk, dan juga penangkapnya menggunakan lem lalat yang berbau ikan. Jadi dapat menguatkan kesimpulan bahwa lalat yang ditemukan adalah lalat hijau. Nah, setelah mengetahui jenis dari lalat yang diidentifikasi tadi, yaitu lalat hijau, maka ini dapat sedikit menambah pengetahuan, yaitu klasifikasi dari lalat hijau sendiri. Lalat hijau merupakan ordo Diptera dengan famili Caliporidae, genus Lucilia, dan spesies Lucilia sp, serta nama lokal yang sering kita dengar adalah lalat hijau metalik. Lalat hijau ini memiliki kebiasaan berkembang biak di sumber makanan yang mengandung zat ternak seperti daging atau keju, dan sering ditemukan terbang pada bangkai hama seperti tikus. Lalat hijau juga banyak ditemukan di rumah potong, pabrik pengolahan daging, tempat pembuangan sampah, dan bangkai binatang. Nah, setelah mengetahui lalat hijau tersebut, maka hal ini juga dapat menjadi upaya untuk mengendalikan lalat hijau di sekitar rumah. Contohnya dengan menjaga kebersihan di sekitar rumah, tidak menyimpan sampah di sekitar rumah, terutama sampah-sampah daging seperti daging busuk ataupun olahan-olahan daging, sehingga meminimalisir adanya lalat hijau di sekitar rumah dan mencegah dari penyakit yang dapat disebabkan oleh lalat hijau. Itu tadi sedikit penjelasan mengenai lalat, beberapa jenis lalat, siklus hidup lalat, dan juga praktik identifikasi dari lalat yang sudah saya temukan. Terima kasih sudah menyaksikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.